Pekan Protokol Nasional atau kita singkat PPN lah gitu. PPN. Ini tuh agenda tahunan yang di dalamnya itu ada lomba-lombanya, dan itu baru tahun ini kita adakan secara nasional. Responnya dari sekolah tuh sangat antusias lah, karena kan ini juga bakalan dipakai tentang keprotokolan itu di sekolahnya masing-masing atau bahkan misalkan di kampus masing-masing. Pengalaman yang paling berharga lah gitu kan, bisa ikut serta dalam kegiatan kampus lah gitu. Karena saya juga dulu bisa kenal KPM itu karena KPM aktif di agenda-agenda kampus. Jiro Lupat, ngopi pasti Fatek Podcast. Yuhu! Balik lagi di Ngopi Pasti Fatek Podcast. Kali ini kita kemampiran Ade Idan Fahri. Hai. Dipanggilnya siapa? Idan. Idan aja. Idan. Halo Idan. Hai. Dan temannya yang nggak usah kita sebutin lah ya, namanya nggak penting. Idan ini dari Korps Protokoler Mahasiswa IAIN Sek Nurjati Cirebon. Iya betul. KPM ya disingkatnya. Iya betul. KPM tuh berdiri tahun berapa sih? Kalau KPM itu masih kehitung masih muda ya. Ya jadi kurang lebih baru 5 tahun sampai sekarang tuh berdiri pada tahun 2017. Berbeda sama UKM yang lain, kan KPM UKM ya, unit kegiatan mahasiswa yang ada di IAIN. Yang lain tuh udah ada yang sampai 20 tahun, belasan tahun gitu, dan kita salah satunya yang masih muda lah gitu, masih anak bawang. Iya, masih baru bisa jalan mungkin, atau kalau anak-anak mah gitu ya. Iya, lagi lucu-lucunya ya, gemes-gemesnya kayak Isun. Ya pantesan sebelum ini juga nanya kayak ini pas dia kuliah ada enggak gitu kan, Korps Protokol Mahasiswa belum ada. Soalnya dia tuh kuliah tahun 1900. Jadi terhitungnya baru ya? Iya, masih baru. Itu kegiatannya ngapain aja sih, Dan? Kegiatannya di dalamnya, kalau kita kan biasanya terlibat dalam agenda-agenda yang ada di kampus. Kayak wisuda, misalnya mulai dari tingkat jurusan, fakultas, bahkan sampai institut ya, kayak wisuda tadi. Biasanya terlibat sebagai MC, LO, FO gitu, yang seperti itulah gitu. Oh, jadi yang seksi acaranya nah, juga ya, bisa gitu jadi ya. frontliner lah istilahnya gitu, yang di depan kayak MC gitu. Selama ini pesertanya berarti dari mahasiswa IAIN-nya aja. Idan sendiri jadi apa? Saya di KPM itu sebagai ketua umumnya. Oh, ketuanya. Jadi ya biasalah, anggotanya kan mahasiswa internal kan di kampus di IAIN. Banyak berarti, banyak peminatnya nggak sih? Ya alhamdulillah dari tahun ke tahun ada teruslah banyak gitu kan. Cuman kita terbatas kan gitu. Paling satu angkatan itu sekali buka open recruitment itu paling 30 sampai 40 lah segitu. Oh nggak bisa semua bisa masuk gitu. Iya, karena kan biar ngena semua lah ilmu-ilmunya gitu, biar fokus gitu kepantau ya. Juga ya gitu. Seperti itu. Didapat apa aja nih yang didapat dari KPM ini? Singkatnya KPM ya? Iya. Ya mungkin pengalaman yang paling berharga lah gitu kan, bisa ikut serta dalam kegiatan kampus lah gitu. Karena saya juga dulu bisa kenal KPM itu karena KPM aktif di agenda-agenda kampus gitu kan. Jadi saya ketika mahasiswa baru dulu, wah pengen nih jadi kayak gini. Karena kan ngelihatnya juga kan looknya rapi-rapi lah gitu, pakai dasi, pakai jas gitu kan. Jarang-jarang nih mahasiswa ada yang kayak gini gitu istilahnya. Emang biasanya mahasiswa kayak gimana? Ya. Apa selengean gitu? Ya enggak semua gitu lah gitu kan. Tapi maksudnya udah kayak pejabat lah gitu pakaiannya keren gitu kan. Gitu ya. Keren gitu pakai jas, dan ternyata KPM ya itu mungkin salah satunya lah gitu, bisa terlibat dalam banyak agenda kampus, dan nggak cuma di jurusan atau fakultas aja kan. Di institut juga artinya kita berhadapan langsung dengan petinggi-petinggi kampus lah, kayak rektor, wakil rektor gitu. Dan Isen tahu Iro kenapa masuk KPM? Kenapa? Biar eksis nggak sih? Ya nggak sih, tuh ada yang ketawa juga di depan. Maksudnya biar jadi orang-orang tahu gitu. Ya, jadi ada KPM ini. Ya itu malah kebetulannya lah gitu rezeki. Kalau dan bonusnya dikenal adik-adik tingkat gitu. Bisa tebar pesona. Terus kegiatannya ngapain aja selama ini? Nah, kegiatan di internal di KPM-nya itu, kalau rutinan itu kita ada kajian, ya kayak belajar bareng lah gitu. Itu kurang lebih satu bulan 2 kali. Jadi 2 minggu sekali lah kurang lebih, kita mengadakan kajian. Itu khusus untuk internal
anggotanya gitu sebagai apa ya, sebagai bekal lah gitu. Di dalamnya ada pengetahuan tentang MC, terus juga LOFO-nya gitu, prakteknya, dan public speaking juga diajarkan di situ. Gitu. Dan kalau agenda apa ya, semacam program kerja gitu, ada beberapa juga kayak seminar protokol yang di dalamnya itu tentang seminar tentang keprotokolan lah gitu. Yang waktu itu diisi kebetulan sama protokoler Kabupaten Cirebon. Berarti yang ngajarinnya juga ada khusus gitu ya? Iyalah, kita berusaha buat kasih yang terbaik lah gitu untuk teman-teman KPM dan seluruh mahasiswa gitu. Iden termasuk yang ini nggak, pemalu gitu, susah gitu buat ngomong awal-awal terus masuk ke KPM jadi yang public speakingnya lebih baik atau kayak gimana? Apa tetap diem aja? Kan iya, maksudnya protokoler gitu kan nggak selalu yang ngomong kan, kayak gitu kan, ada bagian-bagiannya kayak gitu. Iya, dulu saya termasuk orang yang pemalu lah, bahkan mungkin sampai saat ini gitu kan. Kayak Isun berarti sama kita. Malu-malu kucing gitu. Cuman ada beberapa ilmu teknik komunikasi yang baru dipelajari lah ketika masuk KPM gitu. Jadi nggak serta-merta kita banyak omong lah gitu istilahnya, kalau emang dia berani ngomong gitu kan. Tapi ngomong aja seperlunya, kayak kalau kita kan berhadapan langsung dengan audiens lah atau apa gitu kan di dalam penugasan KPM. Ya sebisa mungkin untuk berkomunikasi baik lah gitu. Seenggaknya meskipun nggak banyak ngomong istilahnya kan, tapi ya yang komunikasi baik lah dengan audiensnya gitu. Kayak dengan peserta yang baru datang kan, sebagai FO kita harus menjamu peserta untuk mengantarkan misalkan ke tempatnya atau apa gitu tuh. Mungkin ya diajari etikanya lah gitu, lebih ke etikanya gitu selama di KPM. Coba dong jadi protokoler dong. Gimana tuh, ngapain? Yang ngomong apa gitu, yang selama ini Iden udah pernah ikutin gitu, jadi apa ya? Jadi MC-nya mungkin atau apa? Ya jadi MC pernah. Ya gitu. pernah. Berarti kan kalau gitu, kalau acara kampus lebih formal banget gitu loh. Acara formal kan ngomongnya kayak kepada gak bisa sih. Malah ngekek. Ya kurang lebih seperti itulah. Cobain ngomong. Yang kami hormati Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Dr. Haji Sumanta MAG. Kurang lebih seperti itu. Suruh apa? Itu nungguin kira bakalan panjang gitu. Enggak, kan yang terhormat aja. Yang terhormat aja. Itulah salah satunya gitu kurang lebihnya. Deg-degan gak sih kalau jadi itu? Ya pasti untuk awalan, ya bahkan sampai sekarang sih saya masih deg-degan gitu ya, karena masih audiensnya gitu, maksudnya bukan cuman mahasiswa aja gitu kan, dari tingkat dosen, rektorat, dekanat gitu. Iya, biasanya kan acara kampus kayak formal. Kan Isun biasanya MC, ya udah MC 17-an gitu, yang woi kayak gitu-gitu loh, yang meriah, yang lucu-lucuan gitu. Itu kan kayak tangannya juga kayak gini gak sih? Oh berarti Teteh mah lebih ke ini ya, yang non formal gitu, yang non formal. Kalau formal tangannya harus kayak gini. Oh gitu. Justru teman-teman di KPM kayaknya lebih enak formal gitu tuh, kebanyakan gitu. Oh malah lebih sukanya karena kan nggak banyak gerak lah gitu kan ya. Jadi makanya tangannya gini aja ya, nggak yang Tapi yang jago informal juga banyak gitu. Di luar kampusnya jadi suka MC gitu nggak? Oh, nah itu mungkin salah satu berkahnya gitu ya, masuk KPM gitu. Banyak di antara teman-teman yang ya bagus lah gitu MC-nya, jadi pembawa acaranya di KPM. Dia banyak dipanggil jadi MC nikahan misalnya gitu. Jadi ini ya, jadi wanita panggilan, laki panggilan. Ya panggilan sebagai MC, bener gitu. Kan? MC banyak lah gitu yang hebat lah gitu mereka. Iden juga termasuk. Saya baru sekali sih. Baru sekali. Itu net IG-nya loh ada ini. Ada, iya. MC apa itu? MC nikahan. Teman. Iya itu teman sendiri ya. Iya teman. Beda nggak sih gitu kan kalau bawain acara kampus sama di luar itu? Beda sih pasti. Cuman di kampus juga nggak serta-merta yang formal terus tuh. Ada beberapa agenda yang non formal. Jadi ya teman-teman yang udah terbiasa itu ya ketika dipanggil di luar sebagai MC yang lain lah gitu, kayak wedding dan lain-lain, ya udah terbiasa. Udah juga, terbiasa. Gitu. Ceritain pengalaman jadi protokoler yang berkesan gitu. Selama di KPM ya? Selama di KPM. Selama kamu
Barangkali ada yang lucu-lucu atau apa gitu unik. Mic mati, sound meleduk. Hujan, badai gitu. Oh, ya ini paling dulu pernah saya pas apa ya? Ya 2 tahunan yang lalu lah gitu, ya udah lumayan lama gitu kan. Ketika saya jadi anggota, masih jadi anggota, pernah tuh diminta jadi MC kan, bagi ya MC lah, di MC di acara apa gitu kan. Cuman ternyata ada miskomunikasi tuh. Ada miskomunikasi, ternyata MC-nya udah diisi sama yang lain lah istilahnya gitu. Iya. Dan itu bukan cuma sekali, bahkan sampai 3 kali Itu gitu. udah hari H taunya. Iya, udah hari H Jadi gitu. Ira datang gitu ke TKP. Saya datang, cuman belum sampai ke tempat lah gitu. Baru sampai ke kampus gitu kan. Setelah itu tiba-tiba ada yang ngubungin, ternyata udah ada lah yang isinya gitu, yang manggilnya juga dari pihak dosennya gitu yang manggilnya. Jadi ya udahlah gitu. Jadi enggak ya udahlah dong pasti. Pasti Ira kecewa dong. itu dari rumah, dari Majalengka kan ke sini iya sengaja kan, gitu. udah semangat Ya gitu. itu sebagai pembelajaran aja lah. Makanya sekarang di periode sekarang lah gitu diperbaikin dari hal seperti itu gitu kan. Pemanggilan buat MC gitu jangan sampai terjadi lagi seperti itulah. Iya, udah jauh-jauh gitu ya, harus difiksin lagi gitu kan, Hamin 2 atau Hamin 3-nya jadi enggak ini gitu. Itu sih paling. Pasti kan gitu udah semangat pengen MC jadi kecewa gitu kan. Ini banyak kan cewek apa cowok sih yang masuk KPM? Biasanya kan kalau MC-nya sendiri yang acara-acara formal tuh kebanyakan perempuan gak sih? Kayak suara-suara perempuan yang kepada wali kota kayak gitu-gitu. Kalau cowok jarang aja gitu. Kebanyakan cewek sih sejauh ini. Karena yang ngerasa apa namanya, open recruitment tahun kemarin kan laki-laki itu ya minim lah gitu ininya, apa namanya, keterlibatannya gitu, ketertarikannya. Mungkin karena dulu tahun-tahun lalu kan ini ya online gitu, online terus, jadi pas pandemi ya? Pandemi, gara-gara pandemi itu jadi apa ya, publikasinya mungkin kurang ngena lah ke cewek ke cowok gitu kan. Cuman ya akhirnya ya cewek yang banyak gitu kan. Selama ini juga banyak yang di KPM cewek? Iya, kebanyakan gitu. Tapi cowok juga nggak sedikit lah gitu. Itu kenapa ya kira-kira ya? Kenapa ya? Mungkin karena kan di KPM kan kita ini ya nggak cuman asal ikutan gitu. Maksudnya ada beberapa pakaian yang harus dibeli gitu kan, harus dimiliki gitu kan, kayak salah satunya harus punya jas. Terus juga kita nggak cuman satu tuh ininya, dress code-nya. Jadi ada 3 kurang lebih, ada baju ini, PDL, pakaian dinas lapangan gitu kan, terus PDH ada gitu ya? PDH yang batik gitu kan, terus juga yang PSR itu jas gitu, setelan jas lah gitu. Nah mungkin di situnya gitu. Terus juga kan harus punya pantopel juga gitu tuh. Jadi lumayan juga budgetnya kalau gitu. Jadi nggak dulu deh gitu kali ya. Kayaknya seperti itu. Kegiatan KPM selama Idan jadi ketua nih udah ngapain aja gitu? Kegiatannya kan pasti nggak cuma di kampus aja gitu, ada kegiatan di luar kampus yang nggak gitu, ngapain? Kalian di pinggir jalan jadi kepada para pengguna jalan. Gak jelas. Ayo ceritain. Paling kalau misalkan di KPM itu selama setengah periode berarti ya, ini kehitungnya udah setengah periode jalan. Ya tadi yang disampaikan ada seminar protokol gitu kan, yang isinya diisi itu sama pemateri yang mumpuni lah dari protokoler Pemda Kabupaten Cirebon gitu. Itu tempatnya waktu itu di kantor bupatinya langsung di sana kita dilaksanakan, dan alhamdulillah banyak banget partisipannya. Untuk umum juga itu? Iya, untuk umum juga. Tapi bukan cuma keprotokolan aja sih, ada materi tentang public speakingnya juga gitu. Terus juga setelah itu ada workshop IO. Jadi kita karena kita keprotokolan nggak cuma fokus di MC aja, tapi lebih ke event manajemennya juga kita apa ya, kasih lah gitu ilmunya gitu kan, berusaha buat mewadahi gitu. Itu salah satunya workshop event organizer, waktu itu diisi sama Abah Aji. Iya, ya Abah Aji juga pernah datang ke sini. Iya. Beliau keren banget. Iya, emang udah senior banget lah ya. Diisi sama beliau. Ya sebelum maksudnya beliau tuh pemateri yang lain daripada yang lain lah gitu. Karena kan sebelum hari H juga beliau minta ketemu dulu buat ngobrolin apa aja, gimana aja, ngapain aja gitu. Lain daripada yang lain tuh gimana? Ya maksudnya kan yang lain kan ngomongin nih, Abah Aji lebih profesional gitu mestinya gitu kan. Yang lain kan asal datang pada hari H gitu kan, udah gitu. Tapi ini mah
pengen ada jelas dulu lah dulu gitu. ya, ada Gitu. gladiresik. Terus ngapain aja. Terus juga beliau minta nggak cuma 1 kali pertemuan gitu kan. Ada sampai 2 kali pertemuan sama beliau tuh, dan akhirnya kita diajak buat ikut mensukseskan acara beliau lah gitu. Karena waktu itu ada malam anugerah gitu. Soundtrack lagu pulang kalau nggak salah gitu. Nah, kita ikut serta di situ buat jadi tim IO-nya. Tim IO-nya. Gitu. Jadi ya alhamdulillah itu salah satu pengalaman yang keren juga, makasih Abah Haji. Jadi langsung terjun ke lapangan, ada event gedenya gitu ya. Itu karena kita juga workshop kan di situ, jadi outputnya ya kita pengen terlibat lah gitu, setidaknya tahu gitu di lapangan kayak gimana. Kayak gimana, nggak cuma gitu. teori gitu ya. Kalau selama Idan menjabat baru event-event yang tadi disebutin aja. Gitu. Ya di luar ini ada Ramadan juga kan ada agenda gitu, kayak bagi-bagi takjil, terus juga santunan juga gitulah. Berarti kalau ke protokolan itu ini ya bikin rundown juga gitu kan ya, nyusun rundownnya juga, nyiapin tempat juga kan. Iya, jadi layout juga dipikirin gitu kan. Semua-muanya ada seksi ini siapa, yang bertugas ini siapa. Enak sih, seru kalau ikut kayak gitu tuh. Iya. Sayang banget dulu Ira kuliah nggak ada ya. Emang boleh gabung kita di luar kampus. Udah bude-bude baru gabung lagi. Jadi ada kegiatan apa nih ke depannya nih? Ke depan itu kita sekarang mulai open recruitment. Udah mau open recruitment, nanti untuk tanggalnya mungkin menyusul. Jadi karena sekarang kan udah mulai ada mahasiswa baru tuh masuk kan. Nah, kita udah merancang open recruitment untuk anggota baru gitu. Nanti mungkin untuk tanggalnya nanti di share aja di sosial media. Dan itu terbuka untuk seluruh mahasiswa IAIN lah gitu. Siapapun boleh ikut lah ya. Iya, boleh. Laki-laki, perempuan, bebas. Jangan insecure lah gitu. Iya. Ikut aja dulu, gabung dulu ya, lihat kegiatannya ngapain. Pokoknya bermanfaat banget lah. Biar bisa memperlancar public speaking juga gitu kan, selain nambah relasi kayak gitu kan. Ada lomba-lomba nih katanya nih ke depannya nih. Nah, iya tuh. Isun baca di Lambetura cabang Cirebon. Waduh, udah masuk ya? udah ada. Nah, itu salah satu agenda terbesar kita. Namanya itu Pekan Protokol Nasional, atau kita singkat PPN lah gitu. PPN. Ini tuh agenda tahunan yang di dalamnya itu ada lomba-lombanya. Dan itu baru tahun ini kita adakan secara nasional. Ruang lingkupnya lah nasional. Karena kan tahun sebelumnya itu baru hanya Jawa Barat kalau nggak salah tahun lalu itu. Tahun sebelumnya kan baru wilayah 3 gitu. Jadi setiap tahun bertingkat lah, meningkat gitu. Tahun lalu namanya Profes, cuman sekarang kita ganti namanya jadi Pekan Protokol Nasional. PPN. Iya, yang di dalamnya itu ada lomba-lomba. Lombanya itu ada 3, lomba MC, voice over, sama news anchor. News anchor tuh ngapain? Baca berita ya, membaca berita. Membaca berita. Itu terbuka buat buat mahasiswa atau pelajar. Gitu. Pelajar mungkin untuk saat ini kita buka untuk cabang MC aja. Gitu. Oh, berarti buat umumnya gitu yang bukan mahasiswa, bukan pelajar nggak boleh? Belum, iya. Ih, jahat banget. Nanti mungkin tahun depan kedepannya kali ya. Kita juga baru nasional kan sekarang gitu, pengen kasih yang terbaik dulu lah gitu. Nanti evaluasinya didapat, nanti kedepannya bisa lebih. Udah mulai buka pendaftarannya berarti? Pendaftarannya udah mulai dibuka. Sekarang kalau yang mau daftar mulai minggu ini deh gitu kan, karena ditutupnya kapan? Ditutupnya itu akhir pekan sekarang. Ya, jadi kalau bisa dari sekarang udah mulai join ya. Acaranya kapan tuh? Acaranya itu tanggal 30-31, hari Selasa, hari Rabu. 30-31 apa? Agustus ya, 30-31 Agustus 2025. 2022. Jadi minggu depan ya gitu. Minggu depan cepet banget nih. Selama ini udah banyak ya peminatnya. Dibatasin nggak gitu? Enggak sih, enggak dibatasin. Iya, aja jadi boleh. siapa aja yang mau ikut aja, pelajar mau mahasiswa gitu. Khusus untuk pelajar dan mahasiswa aja. Buat yang umum udah Buat yang umum tua-tua. nanti nyusul. Nanti lagi ya nonton aja. Ini acaranya berarti udah mulai offline. Iya, udah mulai offline. Kita rencanakan offline, dan nggak cuman lomba aja kan, di situ ada seminar juga. Seminarnya itu nanti dibawakan sama pemateri yang keren-keren lah. Ada 2 pemateri. Yang pertama ada Kang Gardian ya,
sebagai founder gerakan mengajar desa, dan juga dari keprotokolannya, yaitu dari protokoler Pemda Kota Cirebon. Dari Pemda Kota Cirebon ya, seminarnya. Jadi iya menarik sekali lah. Iya, itu seminarnya untuk umum juga. Seminar untuk umum, kalau seminar di hari keduanya berarti di hari di hari Rabunya. Tanggal 31-nya Tanggal 31 berarti. Agustus. Pokoknya kalau yang minat pantengin aja Instagramnya. Iya. Apa KPM? @KPM Syekh Nurjati. Syekh Nurjati, follow, jangan di blok. Nanti di situ ada info-info tentang lomba-lomba ini ya. Iya, tentang agenda apapun yang akan dilaksanakan. Ada muka Idan juga di situ. Ada kayaknya, cari aja. Boleh dicek aja. Dicek aja. Berarti kalau yang kemarin-kemarin pas pandemi online lombanya? Iya, kalau tahun lalu itu online. Ngirimin video gitu? Iya, biasa gitu, ngirim video. Terus juga seminarnya webinar juga kan gitu, webinar jadi online lah gitu. Terbatas jadi di kampus tuh waktu itu. Kalau untuk acara nanti minggu depan ini siapapun boleh nonton gitu atau tetap nggak boleh juga? Siapapun boleh ikutan, boleh nonton, cuma nanti mungkin mengisi apa ya, link lah gitu, mesti pendaftaran dulu. Oh, link dulu. Biar apa namanya, kita juga ngasih feedback kan gitu ke mereka yang hadir lah gitu. Dibatas juga ya? Enggak, 100 ya, 100 lah kurang lebih. 100 aja yang 100, nonton. karena tempatnya juga belum mencukupi. Terbatas Iya. ya. Kalau misalkan sampai ribuan, takutnya sampai 1000, 2000 kan. Iya. Oh, sama 100 sama anak-anak kampusnya juga udah penuh Ya, dong, Pak. ya iyalah. Ya. Ya harapannya sih dari umumnya juga gitu. Kita Dan prioritaskan dulu yang umum, terus nanti baru anak-anak kampusnya ya. Soal acaranya berarti ada lomba-lomba sama seminar. iya sama seminar. Sekarang juga kan kita udah mulai roadshow tuh, beberapa tim, beberapa teman panitia yang udah mulai turun ke sekolah-sekolah gitu untuk ajakan lah gitu, ngajak buat ikutan lombanya, karena kan ada juga untuk pelajar, terus juga ikutan seminarnya gitu. Jadi harapannya biar mereka juga tahu kampusnya gimana, terus juga tahu KPM juga seperti apa. Ya, sekalian promosi gitu ya, Iya. media promosi Iya. ya. Sekalian. Kalau KPM di kampus gini nih ada lombanya nggak sih antar KPM kampus lain kayak gitu? Iya, beberapa bulan ke belakang juga kita pernah ikut serta lah gitu dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan oleh KPM. Waktu itu di KPM Unisa ya di Kuningan. Itu kita ikutan di sana dan alhamdulillah kita dapat juara 1-2 kalau nggak salah. Itu maksudnya kita banyak lah gitu juara di situ untuk lomba MC gitu. Voice over juga pernah juara, dan di kampus juga pernah ngadain lomba pembawa acara gitu. Ya alhamdulillah anak-anak KPM yang jadi juara 1-2-nya lah gitu. Keren. Iya. Jadi alhamdulillah keren-keren lah. Apalagi tuh prestasi? Apalagi ya? Oh mungkin kalau di luar itu ya, kalau di luar tentang per-MC-an istilahnya gitu, lomba-lomba per-MC-an, banyak juga teman-teman anggota KPM yang berprestasi lah di luar gitu. Salah satunya di kita juga ada yang menjadi duta kampus gitu tuh. Itu anggota KPM semua gitu, dua-duanya cewek cowok itu, mereka menjadi duta kampus. Dan setiap tahun sih kayaknya dari KPM terus tuh. Oh, jadi duta kampus anak-anak KPM. Duta kampusnya. Jadi kalau mau jadi duta kampusnya gabung masuk KPM. Masuk KPM. Ya gitu, duta kampus. Terus juga kan apalagi ya kalau public speaking ya, itu juga udah alhamdulillah banyak gitu dari KPM. News anchor juga ada tuh dari anggota muda ya, yang dapat gitu, pernah ikutan jadi juara gitu. Iya, ya. jadi juara. Kalau Teh Herni Gus Brava sendiri di KPM Oh iya, beliau sebagai apa? Sebagai pembina baru lah gitu. Jadi baru periode sekarang beliau menjabat. Jadi ketika saya naik jadi ketua umum, beliau juga baru dilantik menjadi pembinanya. Dan beliau tuh keren banget. Iya. Iya. Emang Kita Herni, ya sahabat. seneng lah gitu kan dapat pembina yang kayak beliau yang sangat perhatian ke anak-anaknya, ke kita gitu kan, terus suka ngasih motivasi gitu buat terus semangat gitu. Ya, jangan pantang menyerah, Iya. jangan mudah putus asa Royal ya. juga lah. Royal juga. Iya. Keren emang Teh Herni. Sayang belum bisa ikut hadir ya. Kayak gini nanti kapan-kapan kita ketemu sama Teh Herni.
Terus harapan dari acara berikutnya apa nih? Harapannya lomba-lomba yang diadain semoga apa, sama harapan KPM IAIN ke depannya? Harapannya sih untuk KPM dulu ya. KPM semoga lebih baik lagi lah gitu, antara anggotanya bisa saling kompak lagi, karena kan sekarang kita pernah dipisahkan oleh pandemi ya gitu, karena di rumah masing-masing kita hanya bisa terhubung lewat Google Meet, Zoom misalnya gitu, atau video call, WA gitu. Tapi sekarang kita udah mulai kumpul lagi di satu tempat di kampus, dan semoga kedepannya bisa lebih kompak lagi, bisa ngasih yang terbaik buat KPM. Amin. Untuk agenda yang akan kita jalankan, PPN. Tadi Pekan Protokol Nasional itu, teman-teman di luar sana sangat ditunggu lah kehadirannya gitu, sangat ditunggu partisipasinya untuk ikut di perlombaan ataupun di seminarnya, karena hal ini sangat bermanfaat sekali lah, karena kemarin juga kita sempat ke sekolah tuh kan, sebelum kita presentasi, sebelum ngajak kan kita ke sekolah dulu untuk ngasih suratnya. Alhamdulillah responnya dari sekolah tuh sangat antusias lah, karena kan ini juga bakalan dipakai tentang keprotokolan itu di sekolahnya masing-masing, atau bahkan misalkan di kampus masing-masing gitu. Jadi ini adalah kesempatan yang baik lah buat teman-teman gitu. Jadi semoga partisipasinya bisa ikut dengan kita di acara Pekan Protokol Nasional. Terakhir nih, ada pesan nggak buat teman-teman Ngopi Pasti yang nonton? Ya kalau dari saya sih semoga Fatek ini bisa lebih mendunia gitu. Kenapa mendunia? Amin. Lebih luas lagi ininya lah, dan semoga tetap teman-teman yang sering nonton, sering dengerin, semoga makin banyak lagi. Dan saya bukan motivator sih, jadi bingung ya, teman-teman di sana pasti lebih hebat gitu dari saya. Iya, sip. Gitu aja. Makasih Ida nih udah mampir ke Ngopi Pasti, udah ngobrol-ngobrol. Iya, terima kasih juga atas waktunya. Waktunya. Iya. Ini dan medianya. Iya, terakhir pengen dengerin voice over. Yang ngapain? Selama ini yang Ida udah pernah? Belum pernah sih kalau voice over belum pernah. Berarti jadi MC aja sama ini. Udah nggak jadi. Atau itu pembawa berita. Pembawa berita. Iya. Kembali lagi bersama saya Idan Fahri Wildan dalam dunia. Baru-baru ini terjadi kecelakaan beruntun di Jalan Palimanan. Terdapat 5 mobil bertabrakan karena yang di depannya ngerem mendadak. Itu namanya jadi pengen ketawa. kan Miss Anchor harusnya ada ini ya, ada teksnya. Iya, maksudnya kalau mengarang indah gitu ya. Sukses juga nih buat Ida nih ke depannya nih. Semoga makin banyak kegiatan-kegiatan lagi. Amin. Selain yang nanti minggu depan. Semoga acara PPN lancar. Amin ya Allah. Iya. Dan ke depannya bisa buat umum juga gitu, biar yang seumuran seperti Isun, Yeni, Isal bisa ikutan gitu ya. Sukses terus untuk KPM ya. Salam buat Teh Herni. Siap. Sekian Ngopi Pasti Fatek Podcast episode kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Sampai ketemu. Dadah.